Kemudian istighfar buat orang kafir, buat orang musyrik, ternyata dilarang dalam Islam itu. Nabi Muhammad SAW saja pernah meminta izin kepada Allah untuk beristighfar bagi ibunya. Ternyata oleh Allah tidak diizinkan. Inni sa'altu Rabbi, sesungguhnya aku pernah meminta izin kepada Tuhanku Azza wa Jalla bil istighfar li ummi, untuk beristighfar, memohon ampunan li ummi, untuk ibuku. Falam ya'dzan li, ternyata Allah tidak mengizinkan kepadaku. Pada ma'tu ainaya, sehingga aku menangis, berlinang air mataku, rahmatan laha minnar, kasihan, sayang, karena ibu saya tempat kembalinya adalah neraka. Rawahu Ahmad. Malah di hadis Muslim ada seorang pemuda datang kepada Nabi lalu mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya itu, ya Rasulullah, aina abi? Rasulullah, bapak saya tempatnya di akhirat di mana? Nabi menjawab singkat saja waktu itu, abuka finnar. Ya, bapak kamu tentu saja di neraka karena mati dalam kekufuran. Mendapat kepastian seperti itu dari Nabi, si pemuda itu kemudian berpaling dengan wajah yang kelihatan sedih. Rupanya Nabi juga terkejut, karena khawatir orang itu kemudian sedihnya berkelanjutan. Dipanggil lagi, kata Nabi, inna abi wa abaka finnar. Jangankan bapakmu, bapakku juga tempatnya di neraka. Dalam sebuah pengajian ada yang protes kepada saya, Acung, Ustadz, masa ibu bapak Nabi masuk neraka? Ya, jangan protes kepada saya bilang ini hadis ya. Menurut bapak, ibu bapak Nabi di mana tempatnya? Ya di surga. Saya juga maunya begitu, tapi hadis mengatakan begini. Saya lebih percaya kepada hadis daripada omongan bapak ya. Hanya ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saja tidak bisa menolong ibu dan bapaknya, karena keduanya wafat sebelum Muhammad jadi Nabi. Lantas kita mau minta tolong kepada siapa? Di masyarakat muslim itu ada yang percaya, entah dari mana sumbernya, kalau kita punya guru janggotan, kalau kita masuk neraka akan ditolong oleh guru dengan janggotnya. Waduh, teteh. Jadi ada keyakinan janggot, apalagi kalau janggot gurunya itu panjang. Jadi nanti juga kumaha eta diancelomkeun gitu karena neraka. Terus maruntang dikibrikeun meureun kitu nya. Cek sim goreng mah janggot mah boro-boro nulungan tina neraka dipake ngurak gitu bisa gitu. Apa benar Nabi Muhammad tidak diizinkan untuk meminta ampunan buat orang keluarganya, ibu bapaknya karena mati dalam kekufuran? Ini ayatnya ada di surat At-Taubah, dan itu berlaku bukan hanya buat Nabi, termasuk buat kita. Kalau kita punya anak beda agama, kalau kita punya orang tua beda agama, tidak boleh kita beristighfar, memohon ampunan buat mereka kalau mereka tetap dalam kekafiran, masih hidup atau setelah matinya. Maka nali nabiyin, tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi, bukan hanya nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, walau kanu, walaupun keadaan mereka uli kurba. Uli kurba itu artinya kerabat dekat, keluarga dekat. Mim ba'di ma tabayyana lahum, mim ba'di setelah ma tabayyana lahum, jelas kepada kamu mereka, annahum ashabul jahim,
bahwa mereka adalah calon penghuni neraka jahim. Jadi tidak boleh, ini larangannya. Makanya Nabi menangis itu karena keinginan untuk meminta ampunan kuat, tapi ternyata oleh Allah dilarang, tidak boleh. Kan Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan buat bapaknya Azar. Allah di sini menjelaskan, wa ma kana istighfaru Ibrahim, dan tidaklah istighfar Ibrahim li abihi buat bapaknya illa an mau'idatin wa adaha iyyahu, illa kecuali an mau'idatin sebatas janji, wa adaha iyyahu yang pernah dijanjikan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Palamma tabayyana lahu, tatkala jelas kepada Nabi Ibrahim annahu aduwullah, bahwa ayahnya itu Azar itu adalah musuh Allah, tabarro'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri. Tabarru, berlepas diri, mung kababawa, mung kacewit kulit, kabawa daging. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Jadi Nabi Ibrahim memang pernah waktu dakwah kepada orang tuanya diajak dialog, diusikan pikirna, digerakkan akalna, ayahnya itu tapi tetap ngotot, nolak, malah marah. Kalau dibaca di surat Maryam itu ada di ayat 44 sampai 47. Ayah Nabi Ibrahim kan waktu itu marah ya, arrohibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah Ibrahim kamu ini benci terhadap Tuhan Bapak, Tuhan yang Bapak sembah? La ilam tantahi, kalau kamu tidak berhenti, la arjumannaka, Bapak pasti akan merajam kamu, memukuli kamu. Wahjurni malia, atau kamu pergi untuk selamanya menjauhi aku. Kamu aku usir atau kamu aku siksa. Waktu itu Nabi Ibrahim melihat bapaknya marah besar, tidak diladeni dengan marah juga, tapi malah dengan doa, salamun alaika, keselamatan mudah-mudahan buat bapak. Sa'astaghfirulaka rabbi, saya berjanji akan memintakan ampunan kepada Allah buat bapak. Innahu kana bi hafiya, sebab sesungguhnya Allah kepadaku sangat baik. Nah itu yang dimaksud, bahwa Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan sebenarnya baru sebatas janji akan memintakan ampunan itu kalau beriman. Tapi setelah ternyata ayahnya itu mati dalam kekufuran, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri. Malah Nabi Ibrahim Pak perjuangannya sampai di akhirat, ingin memintakan ampunan buat ayahnya itu. Di Sahih Bukhari di dalam kitab Babul Anbiya disebutkan yalqa Ibrahimu Azar yaumal qiyamah. Nanti di akhirat Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar akan dipertemukan, diadu harapankan, diamprok jonghokan, tapi dalam posisi yang sangat diametral, yang sangat berbeda. Nabi Ibrahim dalam suasana bahagia penuh suka, sementara ayahnya Azar dalam suasana penuh duka dan derita. Malah di wajah Azar penuh dengan kotoran dan debu. Nabi Ibrahim melihat bapaknya seperti itu, sedih juga, tapi tidak bisa berbuat banyak, dan bisa mangloh, nganahakeun, mempertanyakan, alam aghullak la ta'sini, nya mama cekeng ge. Keluar deh cekeng ge. Cekeng ge teh cek aing oge. Apa gua bilang? Nah, kalau orang Jakarta begitu. Lah tak sini, jangan menolak. Jangan menolak ajaran yang saya bawa. Ya, Azar sudah sampai di akhirat mah sadar, Pak. Semua juga pasti sadar. Tapi seperti kata ayat 11 surat Muhammad tadi, fa anna lahum idza ja'athum dzikrahum. Kata Azar, fal yauma la asika. Mau aja ayeuna mah moal rek nolak. Bapak yakin surga nyata, neraka aya. Bapak yakin benar ajaran yang kamu bawa itu.
sadar. Tapi dah sadar di akhirat atau cek urang Sunda mah kadong dora. Kadong dora teh tina kadong dong ngora. Oh, kadong dong ngora di dahar teu ngeunah. Dijual teu payu. Ditengorkeun ka anjing itu mata kaguik. Jadi kadong dora itu tidak ada artinya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Tapi Nabi Ibrahim juga Pak, sebagai seorang anak kepada seorang bapak, betapapun hubungan mahabbah, kecintaannya tidak bisa luntur begitu saja. Burung palung bodo geloge ieu teh papa sorangan. Buruk-buruk papan buruk. Papan jati. Lalu Nabi Ibrahim mencoba usul kepada Allah, Rabbi innaka wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun. Ya Allah, dulu waktu saya hidup di dunia engkau pernah janji kepadaku bahwa pada hari kiamat hamba tidak akan menjadi orang yang sedih, tidak akan jadi orang yang nalangsa, prihatin. Tapi kalau lihat nasib ayahanda hamba seperti ini, prihatin hati hamba ini ya Allah. Lalu kata Nabi Ibrahim, faghfir li abi. Nabi Ibrahim minta dispensasi, minta keistimewaan, minta hak khusus, pengecualian lah. Ampunilah ya Allah bapak hamba ini. Da ieu mah sanes batur pun bapak pun ya, bukan orang lain. Tapi apa jawaban Allah? Allah menjawab dengan tegas, inni qad haramtul jannata alal kafirin. Tidak bisa Ibrahim. Walaupun yang memintanya kamu, yang dimintanya adalah bapak kamu, aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Nabi Ibrahim begitu mendapatkan keputusan jawaban dari Allah, tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menunduk lesu, sedih. Begitu kepalanya ditundukkan, terlihat ayahnya sudah terjun lagi ke dalam api neraka. Berpisah anak dengan bapak karena di dunianya tidak bareng jadi manusia-manusia yang bertakwa. Jadi tidak boleh. Nabi Ibrahim malah berjuangnya sampai di akhirat, ingin membebaskan orang tua, bapak dari azab api neraka. Tapi karena sudah sejak di dunianya berpisah jalan, ditolak oleh Allah. Pokoknya selama kita masih hidup, insya Allah sebesar apapun dosa yang kita lakukan, terbuka pintu taubat. Ini surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, dolim terhadap dirinya, berbuat nista, berbuat dosa. La taqnutu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi tidak boleh di antara kita ada yang putus asa dengan pintu taubat, asal kita yakin kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan taubat yang tadi saya kemukakan dalam berbagai ayat dan hadis tadi. Ini contohnya di bawah, saya tidak sempat nerjemah karena halamannya jadi nanti bertambah. An Imran bin Husain an namra'atan min Juhainah, ada seorang perempuan dari Juhainah, nama sebuah desa. Atatin Nabiya, ia datang kepada Nabi Allah. Wahia hubla, wanita itu dalam keadaan hamil, sedang mengandung. Minaz zina, hasil zina, hasil hubungan gelap gulita. Faqalat, kata si wanita itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi, asobtu haddan, aku telah tertimpa haddan. Haddan di sini maksudnya suatu perbuatan dosa yang harus mendapat hukuman, mendapat had, mendapat hukuman, harus dirajam. Fa'akimhu,
maka laksanakan wahai Rasul alayya kepadaku. Pada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, mengundang waliyaha. Waliyaha di sini orang tuanya, walinya. Faqala, kata Nabi, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya, urus, maksudnya uruslah keluarga kamu ini. Fa idza wada'at Pa'tini, jika ia telah melahirkan bayinya, bawa dia kepadaku. Fafa'ala, keluarganya lalu melaksanakannya. Punten. Faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at, apabila ia telah melahirkan, fa'tini biha, maka datangkan, bawa perempuan ini ke sini. Fafa'ala, keluarganya itu lalu melaksanakannya. Di riwayat lain malah setelah lahir bayinya dibawa kepada Nabi, Rasul, ini sudah lahir anak saya, mohon saya dirajam. Tapi di hadis lain dijelaskan oleh Nabi disuruh pulang lagi untuk menyusui dulu. Jadi susui dulu sampai habis masa menyusui. Setelah itu baru datang lagi. Kemudian Pak Amaro, kemudian Nabi memerintahkan biha, atas wanita itu, Nabi Allah, pasukat alaiha siyabuha, kemudian dikencangkan pakaiannya, summa amaro biha, kemudian Nabi memerintahkan atas wanita itu paru jimat dirajam, dilempari dengan batu. Setelah meninggal, summa sholla alaiha, kemudian Nabi menyolatkannya. Di sini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam bukan dendam. Terbukti setelah dihukum Nabi menyolatkan orang itu. Faqala lahu Umaru, malah Umar bin Khattab awalnya kurang setuju. Lalu bertanya, tusolli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Rasulullah, kenapa disolatan? Kan ia telah berbuat zina, telah berbuat dosa besar. Faqala, kata Rasulullah, laqad tabat taubatan, ia telah benar-benar bertaubat. Lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah, lau kusimat, kalau dibagikan taubatnya itu, baina sab'ina min ahlil Madinah, kepada 70 orang penduduk Madinah, lawasi'athum, masih nyesa. Wahal wajadta taubatan, apakah kamu menemukan Umar taubat abdola yang lebih baik, lebih utama, min anjadat binafsiha, daripada menyerahkan dirinya lillahi ta'ala, kepada hukum Allah ta'ala. Di urang mah loba nu teu satuju lamun hukum ieu dilaksanakeun, sabab meureun rumah sa osok eta teh. Mun teu osok ge arek eta teh boga niat eta teh. Padahal kalau dilaksanakan hukum ini buat orang yang bersangkutan menjadi penghapus atas dosanya itu. Ini orang saking ingin bersihnya di hadapan Allah sampai datang mengaku. Kemudian yang nomor 16, ini cerita tentang orang yang membunuh 99 kemudian jejeg jadi 100. An Abi Sa'idil Khudri qala, dari Abi Sa'id berkata, ala uhbirukum bima sami'tu min Rasulillah, maukah kalian aku beritahu dengan apa yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Sami'athu udhunaya, aku mendengarnya langsung dengan telingaku. Oh, banyak kuseri baturnya. Wa wa'ahu qalbi, dan telah memenuhi hatiku. Inna abdan, ada seseorang, qatala tis'ata wa tis'ina nafsan, telah membunuh 99 orang. Summa aradat lahu taubatu, kemudian ia bermaksud untuk bertaubat. Fasa'ala, ia bertanya, an a'lami ahlil ardi, tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Padulla ala rajulin, lalu ditunjukkan kepada seseorang, mun aya nama ustad, ajengan, kiai, ulama. Pa'atahu, ia
datang kepadanya. Pakola ia ngaku, ini qataltu tis'ata wa tis'ina nafsan. Ajengan, saya telah membunuh 99 orang. Pahali min taubatin, apakah bagi saya terbuka pintu tobat? Kola, kata si ulama itu menjawab, ba'da tis'atin wa tis'ina nafsan. Setelah 99 orang. Gitu ya, dalam bentuk pertanyaan. Maksudnya, wah tidak ada atuh aing semayahan 88 malu bateuing. Kola, lalu rawi itu bercerita, pantado saifahu, lalu si orang itu mencabut pedangnya, pakotalahu, dan membunuh ulama itu, paakmala bihil mi'ah, jadi jejeg 100. Kagok paehan. Summa aradat lahu taubatu, kemudian ia bermaksud lagi untuk taubat. Pasa'ala an a'lami ahlil ardi, ia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Padulla ala rajulin, ditunjukkan kepada seseorang. Fa'atahu, ia mendatanginya. Faqala, ia mengaku, ini qataltu mi'ati nafsin, saya sudah membunuh 100 orang. Pahali min taubatin, apakah bagiku terbuka pintu taubat? Faqala, kata si ulama itu, waihaka, kasihan kamu. Wa may yahulu bainaka wa bainat taubah, siapa, apa yang menghalang antara kamu dengan taubat? Artinya tidak ada yang menghalangi selama orang itu memang mau bertaubat. Tapi dengan syarat, kata si ulama itu, ukhruj minal qaryatil khabithah, kamu harus keluar, pindah dari kampung yang jelek tempat kamu tinggal, allati anta, yang kamu ada di sana, allati anta fiha, yang kamu ada di sana. Lingkungan mana mah pembunuh wungkul, keluar yang tobat mah. So lamun tidak keluar nanti dipengaruhi lagi gitu. Ila qaryatis sholihah, ke kampung, ke desa orang-orang soleh. Qaryatin kada wa kada, qaryat desa yang begini ini begitu tututu. Fa'bud rabbaka fiha, kamu beribadahlah kepada Allah di sana. Fakharaja, maka si orang itu kemudian keluar, yuridul qaryatas sholihah, menuju ke desa orang-orang soleh. Fa'aradolahu ajalahu pittorik, tapi ajalnya menghadangnya di jalan. Kekarake keluar di desa itu, belum sampai ke desa orang soleh, dia meninggal. Malaikat maut menjemputnya. Pahtasomat pihi malaikatul rahwah wa malaikatul adab. Pahtasomat sebenarnya artinya kalau bahasa kasarnya itu bertengkar. Bertengkar malaikat rahmat dan malaikat adab. Itu asup kanu soleh kanu baong itunya. Qala iblisu, kata iblis, ana aula bihi, saya yang lebih utama buat orang itu. Innahu lam ya'sini sa'atan qattun, ia tidak pernah membangkang kepadaku sedetik pun, qattun sama sekali. Pokoknya dia mah hamba aku, kata setan. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat menjawab, innahu kharaja taiban, ia keluar dari desa ini untuk tobat. Qala Hamam, berkata Hamam seorang rawi, fahadasani Humaid at-Tawil an Bakar bin Abdullah an Abi Rafi qala faba'asallahu azza wa jalla, kemudian Allah mengutus malaikat-malaikat, fahtasomu ilaiha, kemudian berunding, ilaihi, tentang hal dia itu. Sumaroja'u, kemudian mereka kembali. Faqola, lalu Allah memberi petunjuk, unduru, lihatlah oleh kamu malaikat, ayal qaryatain kanat akrobu, di antara dua desa itu kemana dia lebih dekat? Apakah langkahnya itu sudah menjauh dari desa yang jahat dan mendekat ke desa yang baik, atau masih dekat ke desa yang jahat? Fa'alhiquhu bi ahliha, maka kaitkanlah ia dengan penduduk desa itu. Qala Qatadah, berkata Qatadah, fahaddatsanal Hasan
Qala lamma hadarahul maut ihtafara binafsihi faqruba minal qaryati sholihah. Ternyata orang itu lebih dekat ke desa yang soleh. Wa ba'ada minhul qaryatil khabisah, dan telah menjauh dari desa yang jahat. Fa'alhaquhu bi ahlil qaryatis sholihah, maka ia dikaitkan, digabungkan, dikelompokkan dengan penduduk desa yang soleh. Jadi jengkalan merenan jauh ke mana itu? Kalau masih dekat ke desa yang jahat, maka ia dikelompokkan masih jahat. Kebetulan ia sudah dekat ke desa yang baik, maka dikelompokkan ke sana. Tapi yang terpenting tentu saja dari hadis yang terakhir ini untuk menunjukkan bahwa sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan seseorang, tidak boleh putus asa dari ampunan Allah. Tetap terbuka selama belum datang ajal atau sebelum kiamat terjadi. Demikian para ikhwatu iman yang terkait dengan taubat dan istighfar.